Progress. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini di tanggal 1 Februari. Tidak terasa 1 bulan sudah kita melewati tahun 2024. Nah, hari ini kita sudah bergabung lagi di acara Postpreneur episode 103. Wah, luar biasa. Nah, sudah hadir bersama kita Pak Joni Eka Putra yang selalu setia mengadakan acara Puspreneur kita nih. Pagi Pak Jon, Pagi Pak Riki, gimana sepertinya kabarnya hari ini? terputus-putus Hari ya ini cerah nih. suaranya ya. Oh, putus-putus ya. Hari ini cerah cuacanya ya Cerah Pak. hari ini di Jakarta. Wah, Benar ya, Pak ya. Riki, hari ini cerah di Jakarta. Cocok buat olahraga. Hmm, oke. Nah, Pak Jon, em, acara kita yang ke 103 hari ini nih, eh, topiknya atau temanya kita akan mengulik tentang penggunaan kerja, Pak. Oke. Nah, Pak Jun mungkin boleh dibuka post planner kita Pak, silakan Pak. Oke, makasih Pak Riki. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran betul-betul suara saya Pak Riki? Sudah, Pak. Oke, saya ganti. Ya, lanjut Pak Jun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Riki, ya teman saya yang sudah menjaga kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati juga narasumber kita nih, Mas Sulistia. Beliau seorang digital marketer. Dan saya ada melakukan semacam ya, hubungan sama beliau, beli akses ya untuk Canva Pro untuk desain saya membuat flyer di webinar Postpreneur ini. Saya menggunakan akses Pro untuk Canva. Jadi teman-teman nanti bisa belajar bagaimana cara mendesain flyer atau brosur menggunakan Canva. Mas Sustia ini hadir dengan tengah kita, nanti ngajar nih teknisnya, mungkin teori sedikit, nanti langsung praktek. Dan kegiatan webinar ini sudah ke 103. Tema-tema sebelumnya bisa dilihat di Linktree Postpreneur, itu rekamannya banyak banget. Ada tentang digital marketing, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, ya, bahkan membuat landing page, kemudian juga bagaimana berjualan di marketplace, di Shopee, dan sebagainya. Tentunya ini menjadi eh, materi yang sangat berguna bagi para UMKM maupun pebisnis online ataupun yang ingin ekspor. Karena tema-tema ekspor juga ada di webinar kita nih, ada rekamannya. Silakan nanti dilihat di Linktree yang kita share di pendaftaran untuk kegiatan acara ini. Dan tentunya digital marketing itu tidak jauh-jauh dengan konten ya. Konten ya kata orang itu is the king. Orang sebelum mengkonsumsi produk maupun mengkonsumsi jasa, mereka terlebih dahulu mengkonsumsi konten. Nah, konten inilah yang menjadi skill yang harus kita kuasai. Nah, sekarang ada aplikasi namanya Canva. Canva ini luar biasa. Penggunanya juga cukup banyak. Itu flyer atau juga membuat slide presentasi, atau sebelumnya kita pernah juga ada landing page menggunakan Canva. Desain dengan menggunakan Canva tersebut. Pos Indonesia mengadakan kita acara ini juga
memberikan informasi tentang layanan Pos Indonesia. Pos Indonesia sudah mempunyai 2 platform digital. Seperti di background saya ada aplikasi Pos Aja dan aplikasi Postpay. Aplikasi Pos Aja dan Postpay ini bisa di-download di Play Store atau di App Store. Gunanya adalah kalau untuk Postpay, untuk layanan keuangan, untuk bisa bayar tagihan listrik, beli token, atau beli pulsa, kuota, dan sebagainya. Bahkan untuk zakat pun bisa menggunakan Postpay. Ada fitur untuk berinfak, ya. Juga bisa kirim wesel, bisa kirim uang ke rekening bank, gitu ya. Dan banyak lagi fitur-fitur lainnya di layanan Postpay tersebut. Silakan download di aplikasi Postpay di Play Store atau di App Store. Kalau aplikasi Pos Aja, ini aplikasi kurir kita, teman-teman bisa mendownload juga di Play Store dan di App Store. Gunanya adalah untuk permintaan pick up. Kemudian bisa melacak kiriman, tracking kiriman, atau melihat tarif. Ya, silakan di-download 2 aplikasi ini, serasa mempunyai kantor di genggaman tangan. Nah, untuk selanjutnya kita rutin melakukan kegiatan webinar ini nanti insya Allah nanti karena minggu Kamis depan libur ya mungkin kita akan maju ke depan ke hari Rabu. Demikian silakan simak sampai dengan akhir webinar ini. Silakan tanya-tanya apa dan bagaimana Canva tersebut sehingga bisa optimal desainnya dan lebih impactful, lebih bagus dan lebih menarik bagi calon pelanggan kita. Terima kasih. Nanti di akhir acara, nanti setelah Mas Sustia akan paparkan kegiatan desain Canva, nanti Pak Riki akan juga menjelaskan tentang bagaimana membuka layanan agen pos. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi buat Bapak Ibu sekalian, acara ini penting banget, khususnya buat Bapak Ibu yang punya bisnis di digital ya. Bisa buat bikin brosur, bikin flyer, bahkan bikin website melalui Canva. Jadi fungsinya sangat luas sekarang ini. Canva banyak digunakan untuk sebagai sarana membuat digital marketing. Nah, acara Postpreneur kita dari episode 1 sampai ke 103 hari ini didukung penuh oleh PT Pos Indonesia. Maka dari itu kita akan simak, kita saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia serta terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh PT Pos. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman, dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil
terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri, berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Ya, tadi terobosan yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia yang saat ini memiliki fitur yang beragam, gitu ya. Bukan hanya melayani pengiriman barang, tapi juga ada layanan untuk transaksi keuangan, gitu ya. Jadi seperti punya bank di saku Anda nih, gitu ya Pak Jan ya. Betul, Memiliki bank betul, di Pak Regi. handphone. Ya, betul, Pak Regi. Oke.
Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini sudah hadir narasumber kita Pak Sulistia. Pagi, Pak Sulistia. Selamat pagi, Pak. Nah, Pak Sulistia ini seorang digital marketer. Ini sudah malang melintang di dunia digital marketing yang hari ini akan berbagi sedikit ilmunya buat kita semua tentang penggunaan Canva. Nah, sebelum mulai Pak Sulis mau nanya sedikit, Canva ini digunakan buat apa aja sebenarnya, Pak? Canva ini banyak sekali, Pak. Bisa buat desain grafis untuk misalnya Instagram, kemudian juga TikTok, kemudian apa namanya thumbnail YouTube, gitu kan. Bahkan buat video juga bisa ya. Kadang kan kita lihat video itu kan banyak apa intro outro itu ya. Nah, itu pakai Canva juga bisa. Kalau dulu kan harus pakai Adobe Premiere dan sebagainya yang mahal yang tidak semua orang itu bisa menjangkau ya, pakai Corel, Photoshop dan sebagainya. Ya, sekarang sudah ada yang lebih simple, lebih apa namanya, lebih merakyat begitu ya, bisa digunakan dari yang pemula, bahkan yang tidak bisa desain sekalipun juga eh, mudah menggunakan Canva ini. Tinggal klik-klik aja begitu. Kurang lebih. Keren kan, Pak Riki. Ini keren Ya. banget nih, teman-teman silakan simak nih sampai habis ya. Karena nih apa tema untuk rakyat nih, Canva ya, Canva untuk rakyat ya. Jadi sangat mudah bagi kita. Saya pun belajar juga nih. Kemarin pernah saya beli Pro ya, nggak begitu mahal ya, selama terus yang setahun. Saya desain Canva, cukup bagus banget. Bisa buat presentasi juga Pak Riki. Bahkan untuk ngedit video juga ya Mas Sulis ya, edit Iya. video ya. Wah, nanti Kayaknya nih kita belajar dengar juga, nih. kayaknya poster-posternya Postpreneur juga pakai Canva nih, Pak ya. Oh iya dong Pak Riki. Wah. Aku pakai Canva ini. Udah 103 kali loh Oh, aku desain ini. wah, mantap, keren-keren ini. Oke, Oke. Pak Sulistio, Pak Sulistio, untuk Canva-nya ilmunya boleh berbagi sedikit buat kita semua, sedikit tambahan informasi bahwa saat ini teman-teman peserta masih kita mute suaranya Pak Sulis. Tujuannya supaya tidak muncul nanti suara-suara sumbang ketika Pak Sulistia memberikan pemaparan buat kita semua. Tapi nanti di sesi akhir acara kita akan buka suara peserta untuk bisa bertanya jawab mungkin Pak Sulis. Saya yakin nih banyak teman-teman yang penasaran mengenai fitur penggunaan Canva. Gitu. Nah, pastikan Bapak Betul, Ibu betul Pak Riki. sekalian Pak Riki untuk ini saya mengikuti. ingatkan, Pak Riki, Hmm? Pak Riki ini teman-teman diingatkan juga bahwa acara ini akan sedang direkam. Nanti kita upload di YouTube Postpreneur dan di YouTube-nya IAK. Silakan teman-teman untuk mengakses kembali belajar. Jadi sekalian dengar ya, mungkin lihat di handphone, nanti bisa diulang-ulang. Ya, betul. Bisa juga nanti di-share ke kerabat yang mungkin sedang membutuhkan tools untuk membuat brosur, flyer gitu ya. Nah, Iya. bisa diputar di YouTube channelnya Postpreneur dan juga di channelnya IAK Logistik. Nah, Oke. waktu dan tempat kami persilakan Pak Sulis. Terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk Assalamualaikum. kita semuanya yang kami hormati Pak Joni juga Pak Riki dan juga Bapak Ibu semuanya. Di sini nanti insya Allah kita saling belajar ya untuk belajar bagaimana cara memanfaatkan Canva Pro. Ini saya ada sedikit presentasi, nanti kita juga ada prakteknya, jadi saya share screen dulu untuk materinya. Nah, sebelum saya share, ini ada yang sudah, ada yang belum mengenal Canva, mungkin bisa apa komen angka 1 atau ya angka 1 aja biar bisa tahu, atau barangkali ada yang belum pernah memakai Canva Pro atau ada yang sudah terbiasa dengan Canva Pro. Coba lihat. Oh, ternyata masih banyak ya yang belum tahu tentang Canva Pro. Ya, berarti ini cocok ya karena ini dibuat untuk
pemula ya, insya Allah ya begitu. Sudah muncul ya ininya, share screen-nya. Sudah Mas, sudah Mas, sudah oke. Nah, presentasi ini juga saya buat menggunakan Canva Pro. Nah, jadi ini sangat praktis sekali bagi yang tidak bisa desain sama sekali, ini cukup membantu. Nah ini nggak apa, mau Canva Pro mau Canva biasa tidak masalah ya. Nah, cuman memang ada beberapa fitur-fitur yang berbeda antara Canva Pro dengan Canva yang biasa. Kalau mau lebih banyak fiturnya ya otomatis ya pakai yang Pro begitu ya. Tapi kalau sudah cukup dengan yang biasa ya nggak masalah. Nah ini saya berikan judul Canva itu alat desain ajaib ya, karena setiap orang itu bisa menggunakan dengan cukup mudah ya. Kalau dulu kita harus mendesain terus pakai Corel Draw gitu kan, yang berat, harus spesifikasinya komputer yang ya cukup berat ya, kemudian ada Photoshop dan lain sebagainya, yang itu harus belajar cukup lama begitu. Nah sekarang kita sudah ada alat desain ajaib yang bernama Canva, dan ini tidak perlu install gitu kan. Jadi kalau pakai laptop bisa langsung ketik di canva.com, ataupun kalau mau pakai Android bisa install di Play Store. Nah, jadi bisa memilih ya mau install ataupun tidak. Jadi sangat praktis sekali. Dan ini bisa diakses di HP dengan komputer. Jadi misal kita nanti desain di laptop atau di PC, kemudian tidak perlu pindah ke HP, tinggal login ke HP-nya, nah bisa langsung di-download via HP. Nah, jadi tidak perlu transfer lagi. Satu akun bisa login di laptop dan HP. Nah, ini sedikit profil saya. Nah, ini tadi disebutkan digital marketer, yaitu salah satu ini aja apa namanya profesi. Jadi saya juga seorang blogger juga aktif di kegiatan sosial ya, di beberapa yayasan. Kemudian juga ya guru ngaji juga keseharian di rumah begitu. Ini sedikit saja profilnya. Nah kemudian ini tadi karena ada yang belum tahu Canva Pro ya. Ini apa itu Canva? Nah tadi sudah dijelaskan di awal ya, Canva itu adalah aplikasi desain grafis online yang dia itu ajaib ya, karena setiap orang bisa menggunakan dengan mudah. Dan penggunaannya sangat mudah sekali, untuk pemula juga tidak terlalu sulit. Dulu saya juga termasuk orang yang tidak bisa mendesain ya. Ketika belajar Corel, kemudian belajar Photoshop, bahkan belajar videografis itu agak pusing begitu karena banyak yang harus dipahami. Kemudian ketika muncul Canva ini, semua kepusingan itu ya, semua hal yang membuat menjadi pusing itu hilang seketika begitu kan. Dan juga kalau kita kan kadang mendesain itu bingung ya, ini mau template-nya seperti apa, background-nya apa, kemudian mau diberikan efek apa dan sebagainya, maka di Canva itu sudah ada tersedia ribuan template siap pakai ya. Bahkan bisa saya katakan unlimited, karena mau kita pakai setiap hari juga tidak akan habis gitu. Dan yang lebih praktis lagi, Canva ini bisa dipakai untuk mendesain semua sosial media. Misal Bapak Ibu atau Mas Mbak semuanya jadi konten kreator YouTube, kemudian pengen buat thumbnail YouTube yang bagus begitu, maka sudah ada template-nya. Kemudian misal yang UMKM punya akun IG ya, Instagram, bingung desainnya seperti apa, sudah ada template-nya gitu kan. Terus mau buat thumbnail untuk Reels ya, di Reels Facebook ataupun di Instagram ataupun TikTok ataupun YouTube juga sudah ada template-nya. Bahkan mau buat presentasi, untuk presentasi produk, presentasi pekerjaan, presentasi apapun juga ada gitu kan. Buat website juga bisa dan lain sebagainya. Banyak di sini kegunaannya yang kalau kita itu tidak mengenal Canva itu apa namanya? Kalau orang Jawa kata itu eman-eman ya, sayang sekali karena ini fitur yang platform yang luar biasa, yang ini bisa digunakan oleh
semua kalangan ya. Bahkan mulai dari pemula tadi saya katakan. Nah, ini beberapa fitur-fitur yang ada begitu kan. Tapi ini hanya sebagian saja. Nanti kita akan praktekkan ketika langsung membuka Canva ya. Jadi ada unlimited elemen. Jadi ketika kita misalnya butuh elemen percikan air ya untuk desain makanan atau elemen asap ketika mendesain misalnya ayam panggang begitu. Nah, itu ada semua gitu kan. Ingin membuat frame yang ketika kita memasukkan ke sebuah kotak itu gambarnya langsung menyesuaikan dengan frame-nya juga ada. Jadi tidak perlu mendesain secara manual gitu. Kemudian juga unlimited template design. Jadi ada banyak sekali template yang bisa kita explore di dalam Canva, tidak hanya ribuan bahkan ratusan ribu, baik itu yang pro maupun yang biasa itu kan. Tapi ya memang ada perbedaannya ya. Kalau yang pro dia memang secara gambar, secara komposisinya dia lebih bagus. Yaitu hal yang wajar ya antara fitur yang biasa ataupun yang pro. Tapi yang biasa pun juga sudah banyak juga gitu kan. Kemudian ada juga ini remove background. Jadi kan kadang kalau kita itu misal mendesain tentang makanan atau mungkin kita punya produk olahan kemudian ingin menghilangkan background-nya karena untuk kebutuhan desain, nah maka di Canva juga bisa tinggal satu klik kemudian desainnya background-nya akan hilang dengan seketika. Tidak perlu menghapus manual harus digosok-gosok pakai eraser begitu, tidak perlu ya. Cuman ini memang fitur dari Canva Pro untuk remove background. Termasuk ketika kita mau resize ya, kadang kita butuh yang kotak, kadang butuh desain yang persegi panjang, kadang butuh desain dengan ukuran yang lain, itu juga bisa di resize secara manual dari desain yang sudah kita buat. Nah, jadi nanti tinggal disesuaikan dengan hasil resize desain yang baru. Ya, kemudian juga bisa dipakai untuk tadi desain grafis, bisa juga untuk video grafis, dan yang terbaru ini ada AI-nya ya, ada AI image dan teksnya. Jadi bisa juga seperti Bing Image itu kan bisa menghasilkan gambar sesuai dengan yang dituliskan. Cuman memang ini harus pakai bahasa Inggris. Nah, jadi kalau belum familiar ya bisa menggunakan fitur translate dari Google, kemudian tinggal dipastekan nanti akan diberikan gambar yang sesuai yang ya menyesuaikan apa yang kita inginkan. Walaupun kadang memang tidak 100% ya, tapi itu cukup membantu. Dan nanti juga akan saya jelaskan juga terkait perbedaan Canva biasa dan Canva Pro, tapi nanti langsung saja ke dashboard Canva-nya ya. Kalau di sini kan nanti agak susah untuk membayangkan. Jadi kesimpulannya itu dengan Canva itu setiap orang itu bisa menjadi desainer profesional seketika ya, walaupun kita itu pemula. Jadi kita bisa menciptakan desain dalam hitungan menit. Kalau biasanya mendesain itu harus waktu berjam-jam, mikir ide dan sebagainya. Nah, di Canva itu ada banyak ide yang bisa kita explore, bahkan kita bisa menggabungkan antara template yang satu dengan template yang lain tanpa perlu banyak mikir. Nah, sehingga itu cukup efektif dan juga cukup efisien untuk menghasilkan desain yang baru sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini beberapa contohnya. Nah, ini desain Canva yang bisa dihasilkan. Jadi ini untuk promo umroh ya atau promo travel gitu. Nah, ini seperti ini, desain seperti ini itu hanya menggunakan Canva. Jadi ini tidak menggunakan yang lainnya, full murni dari Canva. Kemudian ini juga sama, ini desain untuk yayasan karena saya juga menjadi untuk konten kreator di yayasan, diminta untuk membuat desain terkait quote-quote dan sebagainya. Nah, hasilnya juga seperti ini. Ini menggunakan Canva full ya, tidak menggunakan desain yang lain. Nah, nanti kalau ini Canva Pro ini nanti bisa di belakang ya, ini yang sedikit promosi saja. Nanti kita akan praktek. Nah,
Nah, untuk materi insya Allah cukup segitu saja, karena ini Canva itu lebih kepada praktek, kalau teori saja sepertinya nggak tepat ya, nggak cocok. Maka teorinya cukup sampai di situ, dan kita sekarang coba ingin mengeksplor Canva langsung ya. Nah, ini Canva seperti ini. Jadi yang belum belum tahu Canva, silahkan bisa dibuka canva.com ini ya, canva.com. Kemudian kalau belum login, nah tinggal saja bisa sync up via email ya, atau yang lainnya bisa. Nah, ini tadi PowerPoint-nya saya buat itu lewat Canva. Nah, sudah ada di sini ya, bisa dilihat Bapak Ibu semuanya. Di sini kalau kita mau desain PowerPoint itu sudah banyak sekali. Nah, kalau ada tulisan Pro begini, nah ini hanya bisa diakses untuk yang dia punya akses untuk ke Pro. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan Canva yang free begitu kan, nanti ketika menggunakan fitur yang ada Pro-nya ini, itu masih bisa didesain, cuman ketika nanti mau di-download, nah itu nanti ada watermark-nya. Atau di beberapa elemen, kalau kita menggunakan elemen-elemen yang Pro, itu diminta untuk bayar berdasarkan harga dari elemen-elemen tersebut. Nah, ini untuk ini contoh presentasi ya. Kemudian ini kita lihat dari elemen-elemennya dulu. Nah, elemennya banyak sekali. Nah, jadi di sini misal kita mau membuat elemen misal kertas begitu ya. Kertas sobek begitu kan. Nah, di sini kita bisa melihat ada banyak nanti. Ini di scroll sampai ke bawah, ini nggak akan habis gitu. Jadi kita bisa berkreasi dengan ya kreativitas kita masing-masing. Atau kita mau membuat tentang elemen daun begitu. Daun bisa langsung di search di sini, tulis daun, kemudian nah di sini ada grafik, ada foto juga, ada video juga. Nah, ini kalau grafik di sini, nah kita akan mendapatkan banyak sekali elemen daun, ada yang free, ada yang pro, kemudian foto juga iya, foto tentang daun, fotonya pun juga bagus-bagus. Nanti lebih, kalau foto bisa diakses di sini ya, yang terkait foto di sini. Kemudian video juga ada. Nah, ini ada video tentang daun, kemudian ini ada shape nggak ada ya, frame nggak ada. Nah, kalau foto, nanti kalau Bapak Ibu butuh foto, nah di sini ada foto. Misal kita mau foto tentang apa misalnya, ayam geprek begitu ya. Nah, di sini ada banyak foto. Jadi kalau Bapak Ibu nggak sempat foto begitu ya, bisa tinggal comot fotonya. Nah, ini bisa digunakan untuk bahan desain. Nah, banyak sekali ya, ada yang pro, ada yang free gitu. Kemudian apa lagi? Ini ada teks, ini untuk form kita. Jadi teksnya juga banyak. Jadi kalau kita membuat teks model yang apa saja, nanti ada di sini. Nah, begitu. Kemudian ini sebelum kita praktek ya, saya lihatkan sedikit beberapa apa namanya hasil desain yang mungkin ini semua murni pakai Canva Pro. Jadi ini bisa digunakan untuk kebutuhan desain apapun. Nah, ini misalnya ini kemarin diminta desain untuk dapur makanan ya. Ini untuk frozen food. Nah, hasilnya seperti ini. Ini untuk label di dalam kemasan ya, ditempel di kemasan luar. Nah, hasilnya seperti ini. Ini semua pakai Canva Pro ya. Ada ayam suwir kemangi, kemudian apalagi nih, rendang jamur tiram dan sebagainya. Banyak ini sampai ke bawah ini ada banyak desain yang itu semua bisa kita pakai menggunakan Canva Pro saja. Tidak perlu menggunakan aplikasi desain yang lain. Kemudian ini untuk kebutuhan video reels ya, untuk Instagram itu kan kadang kita butuh
thumbnail yang ciamik begitu ya, biar mengundang orang untuk mengklik video kita. Nah, ini juga ada beberapa contoh desain yang bisa kita gunakan. Nah, ketika kita ini kan kita membuka untuk format Reels gitu kan. Maka di samping sini nanti di sini akan muncul banyak sekali ya template-template yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ini. Nah, ada banyak template yang luar biasa, bahkan template-nya ini kita juga bisa memilih ya. Misal ini kan tentang makanan. Kita pengen mendapatkan template tentang misalkan minuman begitu kan. Template-nya apa aja buat Reels. Nah, ada banyak sekali ya, ada orange juice, kemudian ada iced tea dengan berbagai macam desain yang begitu menarik. Nah, ini kan sangat menghemat waktu bagi Bapak Ibu yang tidak mau berlama-lama menghabiskan waktu untuk mendesain sesuatu. Jadi ini mau di-scroll sampai bawah pun juga akan terus muncul sampai ya sampai mentok ya, tergantung, ada yang sangat banyak, ada yang sedikit, tergantung dari tema yang ada di dalam Canva. Atau kemudian untuk thumbnail YouTube juga ada begitu kan. Ini YouTube thumbnail. Nah, ini ada beberapa YouTube thumbnail yang saya gunakan juga. Nah, ini semua menggunakan Canva ya untuk mendesain. Nah, di sini juga langsung menyesuaikan template yang di samping kiri layar ini, langsung menyesuaikan ukurannya, menyesuaikan modelnya, menyesuaikan. Nah, jadi kalau kita punya YouTube tentang makanan, di sini ada ini ya, ada fried chicken, kemudian ada barbecue dan sebagainya. Nanti kalau kita mungkin mau tentang bisnis, di sini bisa ditulis misalnya bisnis begitu. Nah, nanti akan muncul tentang bisnis. Ini kalau nggak Indonesia pakai bahasa Inggris ya. Nah, kalau bahasa Inggris dia lebih banyak. Dia akan muncul banyak sekali desain-desain tentang bisnis yang bisa kita pilih, bisa kita gabungkan antara desain yang satu dengan desain yang lain, sehingga bisa menghasilkan desain yang kita inginkan. Nah, sekarang kita coba ya untuk sedikit mempraktekkan Canva. Nah, misal jadi kalau mau mendesain, yang pertama di sini ya ada Create Design. Nah, di sini nanti akan banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ya, di sini ada Facebook Post, ada Instagram Post, Instagram Story, presentasi, YouTube thumbnail, mobile video, business card juga bisa, poster, Facebook cover, YouTube banner, infografik juga bisa kalau bagi yang senang membuat grafik-grafik ya. Kemudian untuk resume juga bisa, buat CV juga bisa begitu kan. Untuk buat foto collage juga bisa gitu. Nah, ini coba kita praktekkan satu saja. Misal sekarang kan baru banyak orang buat Instagram ya. Kita coba membuat Instagram postware gitu kan. Nah, misal kita mau membuat tentang, saya coba ya, misalnya promosi keripik singkong begitu ya. Ini langsung praktek saja biar lebih enak. Kita cari gambarnya di YouTube. Ini kalau di YouTube, di Google ya. Jadi ini nanti bisa pakai gambar sendiri. Ini karena saya tidak punya gambar keripik singkong, jadi ini saya cari di Google. Tapi kalau Bapak Ibu misal ada gambar produk sendiri, nah itu bisa dipakai. Nah, misal ini ya. Nah, ini kita buat sebagai contoh. Nah, gambar keripik singkong. Kita save dulu. Ini kan masih ada background-nya ya. Ya, masih ada background-nya. Nah, kemudian caranya bagaimana? Nah, setelah
kita pilih Instagram post di sini. Nah, ini nanti akan langsung diberikan desain kotak sesuai dengan ukuran yang ada pada settingan Instagram. Nah, kemudian kita tinggal memilih di sini. Kita mau pakai template yang mana. Walaupun tidak harus pakai template ya. Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri, tetapi kalau tidak mau mikir begitu ya, pengen yang simple tapi tetap bagus, nah kita bisa pilih salah satu. Nah, misal kita pakai ini. Ini kita asal aja ya, ini yang tidak perlu scroll ke bawah biar tidak terlalu lama begitu. Nah, kita tinggal mengganti gambar ini menjadi gambar keripik tadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya tinggal di-upload. Nah, jadi di sini ada tempat untuk ngupload ya, upload gambar ataupun video. Nah, kita cari gambar tadi di sini ya. Ada gambar keripik singkongnya. Ini kita delete dulu. Di sini ada gambar tempat sampah. Nah, kita del. Kalau pakai HP menyesuaikan ya. Ini pakainya laptop. Dan memang kalau mau lebih fleksibel, ini bisa menggunakan laptop karena lebih enak begitu. Nah, ini kalau kita pakai Pro, kalau kita mendapati gambar begini kan jelek ya. Ini kan masa ada kotaknya begitu, maka kita bisa langsung ke sini edit foto. Bentar. Nah, edit foto kemudian ini ada BG Remover. Nah, ini ada tanda ininya, mahkotanya berarti ini untuk fitur Canva Pro. Kalau yang biasa tidak bisa menggunakan ini. Nah, itu beberapa perbedaan. Selain itu juga perbedaannya itu ini gambarnya terlalu sama backgroundnya ya. Kita cari yang agak beda sedikit. Misalnya mana? Misalnya ini aja ya gambarnya. Jadi nanti atau yang agak kontras saja. Ini misalkan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu itu membuat foto untuk produknya, pastikan backgroundnya itu tidak yang sama dengan kemasannya. Biar kalau di remove background itu bisa lebih enak gitu kan. Karena kan remove background itu kan berdasarkan kesamaan warnanya. Kalau warnanya sama-sama putih, nanti ada yang terpotong ya seperti ini. Ini jadi kurang maksimal karena warnanya kemasannya dengan backgroundnya sama. Baik, kita upload ulang ya untuk gambarnya. Ini hanya contoh saja, nanti bisa disesuaikan dengan foto dari Bapak Ibu masing-masing tergantung dari produknya. Nah, langsung kita seperti ini, terus kita remove background. Ini cukup praktis sekali. Jadi bagi yang tidak bisa desain sama sekali, kemudian tidak ada kemampuan desain, nah ini cukup bagus. Nah, sudah langsung hilang backgroundnya. Jadi bisa dipakai di sini. Nah, misal seperti ini. Kemudian misal kita copy, kemudian kita paste. Nah, sudah ada di dua. Nah, tinggal ditata seperti ini. Ini ada elemen asap, kita nggak butuh ya, maka kita delete. Kemudian tulisannya tinggal diganti. Tinggal diklik dua, misalnya keripik. Nah, keripik, kemudian ini singkong, terus ini kita geser bentar untuk mengeluarkan yang ini, yang kecil ini. Ini misalkan Mang Udin ya. Ini hanya asal aja ya untuk mempercepat proses prakteknya. Nah, kita tinggal ini aja, tinggal geser-geser. Nah, tinggal geser-geser sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita mau desain yang seperti apa. Oh, tulisannya kok kurang bagus ya, tinggal diklik, kemudian
ganti tulisannya. Nah, klik di sini, tinggal ini di sini ada pilihan tulisan banyak. Jadi ini mau di scroll juga akan banyak sekali model-model tulisan yang bisa dipakai. Atau warnanya, kok saya pengennya nggak putih. Nah, tinggal diklik di sini. Ini ada text color-nya, ada banyak. Nah, ini nanti bisa disesuaikan. Terus kemudian apa lagi misalnya? Mau ditambahi elemen apa misalkan itu kan. Nanti kalau mau nyari elemen seperti ini. Nah, ini kan ada ininya ya. Kalau pakai laptop ini ada tanda info ini. Nah, ini bisa diklik, nanti akan muncul. Nah, ini ada nama-nama untuk mencari elemen. Karena kalau kita nggak tahu namanya, nanti akan kesusahan. Misal tadi kan kita mencari mana ini? Tadi asap tadi mana? Nah, ini ya. Kita misal pengen cari ini, elemen ini, asap ini namanya apa? Nah, ini kan bagus ya, kita butuh elemen asap karena kita punya produk yang berhubungan dengan asap, misalnya ayam bakar atau mungkin apalah begitu ya. Nah, di sini ada smoke, ada tea, ada coffee, ada steam, ada food. Nah, kita klik saja di sini. Nah, di sini nanti akan muncul banyak sekali elemen asap yang bisa kita gunakan. Ini dengan berbagai macam fiturnya. Ini bisa foto asap. Kalau untuk elemen berarti bisa ke sini yang grafik. Nah, di sini juga akan banyak muncul sekali elemen-elemen terkait asap yang luar biasa. Bahkan bisa juga ini untuk animasi dan lain sebagainya. Ini ke bawah akan terus ada. Dan di sini nanti akan muncul rekomendasi. Ada white smoke, ada black smoke, dan sebagainya. Nah, ini di scroll terus nggak akan ada habisnya. Nanti tinggal digunakan, tinggal diklik begitu. Nah, sudah sampai di sini. Nah, sudah selesai, tinggal ditata sedemikian rupa. Nah, kita kembali ke sini. Nah, misal ini kemudian kita ganti menjadi premium quality. Kok nggak kelihatan tulisannya? Ya sudah, ganti saja. Nah, misal diganti yang agak kelihatan tulisannya. Nah, diganti ini. Tinggal digeser. Nah, selesai. Order numbernya kok kurang besar ya? Ya sudah, tinggal digeser. Nah, sudah jadi. Tinggal, oh ini kok kurang ke atas misalnya. Tinggal taruh ke atas seperti ini. Kemudian ini logonya diganti dengan logo kita. Ini kalau masih ada ya tinggal biar mantap dibesarkan gitu kan. Kita pilih semua dulu. Nah, kemudian dibesarkan biar lebih kelihatan. Nah, kurang lebih seperti itu. Tinggal di sini ganti nomor HP, misalnya nomor HP-nya berapa. Kemudian di sini tinggal diganti open buka jam berapa. Atau kalau tidak butuh ya tinggal di del aja. Jadi buat desain seperti ini sudah jadi dalam hitungan menit ya. Kita tidak perlu mencari gambar yang seperti ini, harus membuat sendiri. Kalau kita pakai Photoshop kan harus membuat sendiri ya. Ini kan tinggal diatur-atur bisa, mau dipindah ke atas ini juga bisa. Nah, mau dimunculkan banyak bisa, dimunculkan segini atau dibuat yang begini juga bisa. Nah, disesuaikan gitu. Nah, itu adalah contoh desain Canva Pro. Canva Pro. Apa namanya? Canva ya, baik yang Pro ataupun yang free. Mungkin lebih enaknya ini aja ya. Langsung tanya jawab biar lebih enak untuk penjelasan sesuai dengan kebutuhan yang Bapak Ibu inginkan. Ada pertanyaan mungkin? Oke, baik. Kita mau buka sesi tanya jawab mengenai Canva.
Bentar. Bapak Ibu, Ini saya stop share atau nggak perlu, Pak? silakan yang ingin bertanya di raise hand. Oke, dari Pak Faisal, silakan Pak. Dari Ya, Aceh. Wah, ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, perkenalkan saya Faisal dari Aceh, Desa Bukit Pala. Saya merupakan salah satu kader digital di desa. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan kata ini Pak. Ada beberapa fitur yang merupakan fitur itu berbayar Pak ya. Iya. Kan di fitur itu bisa kita gunakan Pak untuk menciptakan satu label produk yang memang menarik Pak. Kira-kira ada nggak salah satu cara untuk mengambil fitur tersebut tanpa berbayar? Maksudnya sudah gratis lah Pak. Kita kan maunya semua yang gratis. Ya, gitu saja Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaannya. Terima kasih Pak Faisal. Pak Faisal dari mana nih? Kuala Simpang, Aceh Timur langsung atau di mana? Timur Pak, Idi Raya Pak. Oh, mantap. Nah, kali Pak Jebu. Oh, alhamdulillah kali Pak. Good. Oke, terima kasih Pak atas Oke, kesempatannya. Ya, Pak Sulis boleh Pak ditanggapi Pak sambil Ya. kita nanti beralih. baik, Pak. Ya, jadi ini ya, memang di fitur Canva Pro itu, di fitur Canva itu ada yang free, ada yang pro gitu kan. Dan kalaupun ingin menggunakan Canva yang pro, memang mau tidak mau harus mengeluarkan uang ya, sesuai dengan harganya itu kan. Tapi kalaupun misalkan kita itu mau upgrade menjadi Canva Pro, itu sebenarnya juga biayanya nggak begitu mahal, Pak. Jadi kebetulan saya juga ada ini ya, jasa upgrade Canva Pro. Karena kalau mau mengambil yang Pro jadi free, memang nggak ada caranya. Saya juga sampai sekarang belum tahu caranya seperti apa. Jadi kalau pengen menggunakan yang fitur yang Pro, mendingan ya ini aja Pak, upgrade saja itu kan. Nah, upgrade-nya hanya 50.000 Pak, selama setahun. Jadi sebulan hanya berapa, bisa dihitung sendiri ya. Ini insya Allah sangat terjangkau gitu kan. Sangat terjangkau. Wah, Dan keren ini 50.000 loh Pak. Tahun ya. kita tidak perlu mengakali begitu kan, karena Nah, biayanya sungguh sangat terjangkau Betul Mas, betul. seperti itu. Jadi kalau pekerjaan kita tuh bisa lebih lengkap ya Mas ya. Iya betul. Jadi kita nggak terkendala, waduh kok ini pro semua, ini bagus ya kok pro semua gitu. Akhirnya kita jadi nggak jadi desain, pusing mikirin mana yang free ini ya begitu kan. Nah kalau sudah pro kan bebas, kita bisa pakai semuanya dengan sekehendak hati kita begitu. Tapi bagi yang gratis juga bisa, tapi fiturnya terbatas. Iya. Dan bagi yang ingin download yang pro itu memang ada watermark ya, ada Iya, pesan betul. sponsor ya. 50.000 setahun itu satu bulan nggak nyampe 5.000 itu Pak. Nggak sampai itu. Iya, Nggak udah sampai. dapat fitur Pro. Dan itu legal juga ya, nggak sewaktu-waktu ditutup akunnya gitu, nggak ada ya Pak Sulis Sampai ya? hari ini enggak, Pak, karena itu legal. Itu ada yang sudah Ah, langganan 2 tahun juga sampai sekarang masih terus panjang begitu. Seperti itu. wah, kayaknya saya perlu booking nih Pak John nih, satu akun nih. Silakan Nah. Pak Regi, silakan. Kalau saya sudah Pak Regi. Oh gitu. Saya pakai Pro. Oke. Saya pakai Pro. Pak Sulis boleh diketik di kolom chat nomornya kalau mau daftar Oh, tuh banyak iya. yang minta Ya, tuh. itu. Begitu Pak Faisal, upgrade ke Pro. Oh ya, baik Pak. Terima kasih atas sarannya Pak. Mantap. Selama ini kita aktif melakukan untuk kelola desain di website Pak, kita menggunakan Canva memang kan. Segala sesuatu misalnya seperti membuat brosur, membuat video tutorial,
yang kita upload ke YouTube itu, kita di Desa Bukit Pala ini punya website dan kita ambil itu desainnya itu dari Canva. Wah, keren, mantap. Jadi alhamdulillah Oh, dengan adanya Canva ini sangat membantu Pak untuk Ya. desain. Mantap. Kan kita punya- Pak Faisal, ada nomor handphone saya. belum ada nih Pak. Nanti chatting ke saya. Nanti kita calling-calling lah. Bisa bicara tentang produk-produk UMKM di sana. Di Siap. ID Rayu dan ID Cut. Oh, siap Pak, siap. oke. Nah, Terima kasih. Bapak Ibu, silakan dicatat itu nomornya Pak Sulistia 0856 56 295 7004. Oh, ini ada yang salah, Pak. Bentar. Nomornya salah. 0856 2957 004. Kelebihan 1. 0856 2957 004. Nah, itu nomor saya di situ. Oke. Dan insya Allah di sini aman ya, tidak seperti beli di marketplace. Biasanya kan di marketplace itu 1 bulan expired begitu. Kalau di sini bisa, mau order 3 tahun pun juga akan terus aman seperti itu. Begitu. 0856 2957 004. Silakan dicatat Bapak Ibu. Sebulan ini nggak nyampe 5.000. Iya. Bisa meningkatkan, bisa dapat cuan yang lebih itu nanti kan. Iya, Oke. betul. Berikutnya ada Bapak atau Ibu Bisara, silakan. Ayo Bapak Ibu Bisara, ada? Ya, halo. Ya, silakan Pak. Jadi untuk materi hari ini cukup bagus ya, terutama bagi kita sendiri yang bergulat di content creator. Yang saya tanyakan kepada Pak Sulistia itu, untuk menjual karya jasa kita itu bagaimana mengukur karya desain kita itu jika pihak lain menggunakan kita membuat desain untuk mereka, nilai-nilainya berapa? Oh, kalau kita buka nih Pak, buka jasa ya Pak, buka jasa desainer ya. Kalau nilai jasanya tergantung ya Pak ya, tergantung kepedean kita untuk menjual desain yang kita hasilkan. Karena kalau kita sudah bicara apa ya, seni begitu, bab desain gitu, itu tidak bisa dibandingkan ya antara satu orang dengan yang lainnya. Kadang mungkin di tempat A itu kok di sana murah ya, di sini kok agak mahal itu kan. Tapi apakah yang murah itu selalu nggak laku? Ya belum tentu juga. Apakah yang mahal itu kalah dengan yang murah? Nggak mesti juga begitu kan. Karena biasanya ya tergantung kecocokan antara yang beli dengan yang jual. Jadi kalau untuk harga memang variatif. Jadi tergantung di tempat Pak Bisara itu berapa, atau mungkin kalau enggak ya memang berlaku se-Indonesia, tidak bisa dipukul rata harus berapa begitu. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri? Kalau saya kebetulan profesinya tidak jual desain gitu kan. Jadi saya ketika apa namanya, ini pun yang saya urus itu desain-desain yayasan, jadi memang itu apa ya namanya? Ya bagi saya untuk beramal di situ, karena untuk apa namanya, sebagai ya kalau kita muslim untuk ya tabungan lah di akhirat seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya tidak jual desain, Pak. Tapi kalau yang jual juga ada. Beberapa itu yang beli Canva Pro itu untuk jual desain juga. Cuman mereka juga tidak mengatakan berapa begitu. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Pak Bisara. Atau bisa dicoba dulu Pak, misalkan yang murah dulu, kalau sudah laku, sudah punya portofolio, nanti bisa dinaikkan harganya. Nah, seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Sukses Pak Bisara. Nah, Pak Sulistia, ada juga yang nanya nih, untuk foto ini sharing akun atau pakai akun email sendiri? Pakai email sendiri, Pak. Jadi nanti ketika
order Canva Pro, nanti store email, nah nanti emailnya saya invite untuk jadi Canva Pro. Jadi desainnya nanti pun juga masing-masing ya, tidak akan kemudian bisa saya lihat begitu juga nggak bisa. Jadi memang desainnya per email sendiri-sendiri. Seperti itu. Ya. Jadi bukan sharing akun nih. Tadi Mbak Feni yang ada bertanya di kolom chat. Jadi akun Canva Pro-nya ini pakai email sendiri. Oke. Selanjutnya dari Pak Abi Mujib, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Moderator untuk Pak Sulistyo. Silakan. Itu untuk desain itu kadang-kadang saya kebingungan buat cetaknya ya, buat cetak resolusinya bla bla bla. Untuk jadi kecetak ya, itu yang pertama. Yang kedua untuk taman ada ya Pak ya. Terus misalnya kan kalau bikin taman landscape design itu kan ada yang namanya pohon-pohon tuh ya di cropping itu ada atau enggak, yang di pro atau yang di biasa? Begitu aja, terima kasih. Oh, untuk resolusi itu kalau pakai Canva biasa memang tidak bisa, Pak. Jadi kalau Canva biasa itu kita mau merubah resolusi desain yang sudah ada, kemudian mau kita cetak, nanti tidak akan keluar karena itu hanya untuk Pro. Tapi kalau kita punya Canva Pro, nanti ada untuk resize-nya di sebelah kiri itu, di tempat file itu nanti ada untuk resize, bisa dibentuk meter, senti, dan sebagainya, tergantung kebutuhan. Jadi misal kita mau membuat file yang ukuran besar biar tidak pecah begitu ya, nanti resolusinya bisa dimaksimalkan. Dan itu hanya ada untuk Canva Pro. Kalau Canva yang biasa memang tidak tersedia begitu. Dan kalau untuk elemen-elemen seperti pohon-pohon dan sebagainya itu banyak Pak di Canva itu. Tinggal kita ketik aja di kolom yang tadi itu, pohon, daun, kemudian apa dan sebagainya. Hampir semua yang kita butuhkan itu untuk bab desain ada di Canva Pro. Seperti itu. Di Canva Pro ya. Lebih aman ya Pak kalau kita mau ibaratnya cara bisnis dengan Canva Pro ya Pak ya. Iya Pak, betul. Karena semua fitur terbuka Pak. Jadi tadi mau resize juga ada, kalau biasa nggak bisa begitu kan. Mau pakai barangkali pas lihat pohon kok yang bagus-bagus kok yang pro semua, kita nggak bisa pakai kalau kita pakai yang free begitu. Pak, nanti kalau misalnya itu saya ada perlu buat bikin yang pro itu, mungkin saya langsung WA Pak Sulistyo aja ya. Boleh Pak. Tadi nomor sudah di-share di chatting ya. Siap. Terima kasih, lanjut Pak. Terima kasih Pak Abi Mujib. Sukses Sama-sama, terus buat bisnisnya Pak. Siap. Oke. Pak Sulis ada yang nanya, kalau untuk bikin motion video grafis bisa nggak di Canva Pak? Video grafis bisa, tapi kalau untuk yang panjang mungkin agak susah ya. Tapi kalau untuk intro-intro yang sebentar itu bisa. Karena kan memang Canva ini kan lebih banyak untuk ke desainnya ya. Kalau untuk video yang panjang itu saran saya pakai CapCut saja. CapCut itu kan juga sudah memang untuk video khusus kan. Tapi kalau kebutuhan untuk intro-intro yang pendek-pendek begitu, Canva itu sudah tersedia template-nya. Tinggal nanti diekspor, pindah ke CapCut, tinggal ditambahi video yang panjang. Oke. Itu. Pendek itu kayak thumbnail YouTube mungkin bisa ya? Thumbnail itu bisa Pak. Thumbnail YouTube bisa. Thumbnail YouTube. Tadi kan contoh yang saya berikan tadi kan thumbnail YouTube ya. Mana tadi? Bentar, saya share screen. Pak Riki udah mulai ngulik-ngulik nih digital marketing. Ada yang nanya itu Pak di kolom chat Pak dari Pak Hafid dari PT Atria. Ya. Nah, ini gambar Pak. Ini thumbnail YouTube ini. Sudah muncul belum ya? Belum ya. Nah, ini thumbnail YouTube. Contoh beberapa thumbnail YouTube yang saya buat. Nah, ini semua pakai Canva ini. Jadi nanti ketika pas mau membuat desain baru, nanti tinggal milih. Ada yang pilihannya YouTube thumbnail. Nah, begitu. Nanti ya ini thumbnail YouTube ini. Nah, ini semua thumbnail YouTube. Di YouTube yang saya untuk ngaji ya. Karena saya memang lebih banyak ngajar ngaji daripada untuk yang lainnya. Nah, ini di sini juga ada contohnya, Pak. Ini adalah
inspirasi untuk thumbnail YouTube. Nah, ini tinggal dipilih. Nanti kalau misalnya ini kan makanan semua ya. Kalau kita pengen yang bisnis bagaimana? Tinggal ketik di sini. Bisnis begitu kan. Nah, nanti ini akan muncul thumbnail YouTube untuk bisnis. Tinggal kemudian kita add page saja di sini, kemudian begini tinggal diedit aja. Judulnya apa dan sebagainya, kasih elemen dan sebagainya, mau dipadukan tinggal ini juga ada yang lainnya juga, nanti di copy kasihkan ke sini. Nah, nanti akan jadi thumbnail YouTube sesuai yang kita inginkan. Ya, seperti itu. Begitu Pak untuk thumbnail YouTube. Oh iya, Jadi Mas Sulis, komplit ini. Mas Sulis kalau untuk membuat landing page atau website di mana, Mas? Di fitur mana? Kalau website ada juga, cuman saya jarang gunakan sih. Ada menunya nggak, Mas? Menunya? Ada. Cuman saya jarang pakai, coba saya carikan dulu. Tapi ada. Jadi nanti itu mana ya? Ada kok. Saya pernah buat dulu sekali, tapi karena saya jarang pakai itu. Dan ini kan banyak beberapa ini ya perubahan menu kan. Dulu recess itu ada di sini, sekarang ada di sini begitu kan. Jadi perlu dieksplor dulu. Tapi ada untuk website ada. Di mana? Sebentar. Di home, Pak. Di home dulu kali. Di home. Belum dulu kan ya. Coba. Home dulu. Di home. Itu kan ada pilihan itu tadi tuh. Ada yang home apa, ada yang mode presentasi, spesial, ada yang YouTube thumbnail, dapur, RKS, Kapura, itu ada menu-menu ya. Ya. Nah, itu ada Nah, di sini ya. Itu semua ya. Dokumen, flyer, banner, semua Facebook. Nah, nanti bisa dicari di sini, Pak. Ini ada dokumen, ada whiteboard, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Nanti bisa dicari di situ. Nah, atau di sini juga ada ini. Nah, ini Pak ada ini. Nah, ini Ya, itu website ini. Nah, di Website. sini. Itu website. Website di sini. Tinggal nanti diklik, kemudian dieksplor sendiri. Nah, nanti akan banyak yang bisa dihasilkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dan Iya, ini juga iya. sudah ada template-nya ini. Untuk website, bisnis website, portofolio website, event website, education website, retail website, dan sebagainya. Tinggal milih kebutuhannya apa. Nah, BioLink juga ada. Kan kita sering pakai BioLink ya. Untuk kebutuhan di Instagram, TikTok, dan sebagainya. Nah, kita tinggal pakai template-nya. Kemudian nanti tinggal di copy link-nya. Nah, nanti sudah selesai websitenya itu. Tidak perlu bayar domain ya, dan juga hosting begitu. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Wah, ada semua ya. Ada semua. Nah, ini ada template-nya banyak ini ya. Nah, bisa dilihat ini, bisa dipilih Mungkin sendiri kalau nanti. Bapak Ibu yang baru pertama mau menggunakan Canva, bisa coba metode yang gratis terlebih dahulu. Nanti Iya. dicoba login, dicoba-coba pakai. Kalau memang, karena tadi yang kita lihat bersama di video yang sudah ditampilkan oleh Pak Sulis, bahwa ada beberapa fitur yang tertutup mungkin kalau untuk yang gratis gitu. Tapi Iya. masih bisa dipakai, bukan tidak bisa gitu, bisa dipakai. Cuma kalau mau lebih, nanti baru di-upgrade. Nah, bisa kontak ke Pak Sulis untuk upgrade ke Pro-nya. Pak Sulis. Iya, Tapi Pak. masih silakan Pak Bi. Berarti sekarang untuk desain berarti kita nggak perlu lagi mempelajari Photoshop dan Corel tentunya dengan fasilitas di Canva yang lebih jelas tanpa juga bikin domain kan gitu untuk web ya. Berarti Canva memang benar-benar menolong untuk dari segi desain dong berarti ya. Betul, Atau dari segi kekuatan sendiri gimana Pak? Artinya dari segi fasilitas itu memang benar-benar untuk desain sudah memenuhi segala hal ya. Kalau bagi saya sudah cukup, Pak. Dan memang sekarang sepertinya juga para konten kreator itu dia pakainya juga Canva gitu kan, karena lebih simple, bisa di mana aja. Ketika mereka di jalan bisa pakai HP, nanti di rumah tinggal diedit pakai laptop begitu. Kalau Corel nggak bisa, Pak. Corel nggak bisa, Photoshop apa lagi gitu kan, di HP kan nggak memungkinkan gitu kan.
Jadi kalau bagi saya secara pribadi ini ya, Resource-nya besar saya kalau sudah job soalnya ya. Siap, siap. Berarti aman ya Pak ya. Aman, Pak Abi, silakan Pak, Mas Abi. Pak Abi bisnis apa Pak Abi? Ya, Bisnisnya apa? saya lagi mau belajar Pak. Saya lebih senang di taman landscape. Oh, Desainnya exterior design. Oke, keren. lagi Mantap, lagi di mantap Pak Abi. bisnis. Ini soalnya narasumber kita ini soalnya guru ngaji Bergaji. milenial. Oke, oke. Siap, sukses ya Pak Abi. Terima Ya, kasih. sama-sama. Pokoknya lagi ngarit, tak. Nah, selanjutnya Silakan, dari Bang. Mbak Feni, silakan Mbak Feni. Ingin bertanya apa Mbak? Ya, Pak, saya mau tanya, kalau untuk yang Canva Pro, apakah untuk apa namanya, untuk jenis-jenis fontnya itu kita bisa gunakan untuk komersil atau kita masih harus urus izin lagi untuk copyright penggunaan fontnya ya? untuk kalau kita download, kalau yang sudah ada dalam Canva itu bisa dipakai semuanya, gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan Canva yang bukan dari Canva-nya, kemudian kita memakai Canva yang komersil yang di luar dari Canva, maka ya izin sesuai dengan penggunaan yang di sana kan. Tapi kalau yang di Canva itu semua bisa dipakai, baik yang komersil maupun yang free. Kalau kita sudah pro, begitu. Tapi Nggak, kalau maksudnya ketika kita gunakan untuk media promosi kita, kalau kita pakai yang Canva Pro, apakah nantinya akan bermasalah? Misalnya kita oh diminta hak royalti oleh desainer fontnya atau gimana gitu loh, Pak? Karena enggak, kan beberapa kasus yang sudah ada yang diminta untuk menarik apa jenis font tersebut karena tidak mengurus izin penggunaan font atau gimana gitu, Pak. kalau yang sepaham saya kan tidak, karena itu sudah include di dalam ketika kita upgrade Canva Pro. Jadi itu sudah fasilitas yang itu sudah jadi satu. Kalau dia sudah Canva Pro, maka semua yang pro di Canva itu Wah, sinyalnya nggak. bisa digunakan bebas, sebebas-bebasnya. Seperti itu. Begitu Mbak Feni, Bu Feni. Iya, Ada terima kasih, ada Pak. legalnya tuh Pak ya? Iya, Ada Pak. legalnya Pak. Harusnya semua yang ada di aplikasi selama kita menggunakan yang dari aplikasi harusnya tidak bermasalah kecuali kita Ya, betul. mengupload font dari luar, Pak. Nah, Atau Mbak betul Feni. begitu. Kalau dari luar baru nanti itu bukan dengan Canva lagi, dengan font yang dari luar Canva begitu. Ya, itu mungkin saya bantu. Bapak Ibu mau tanya sama ada peserta sama Oke, siswa. mungkin gitu ya Mbak Feni ya. Oke. Kalau untuk gambar, mungkin saya sedikit masukkan. Untuk gambar, kalau tadi kan hanya contoh Pak Sulis mengambil gambar dari salah satu merek keripik singkong gitu ya. Nah, Iya. itu mungkin yang takutnya akan bermasalah nanti kalau Bapak Ibu Ya, menggunakan betul. gambar. Gitu. Oh iya, betul. Itu dari Ya. ambil Google ya. Pastikan waktu ngambil itu tidak ngambil ada merek orang. Ya, Iya. betul. betul. Kalau ayam bakar, gambar ayam yang dibakar tanpa ada merek seharusnya tidak masalah. Ya. Harus bayar Pak Riki makannya. Ikan bakar lagi. Jadi Oke, selanjutnya lebih Pak Sarifudin Saragi. Silakan Pak. Di unmute dulu Pak Sarifudin suaranya. Oke, selamat siang Pak Sulis. Selamat Ya, siang. selamat Pak siang. Yus, Silakan, Pak. Pak Riki. Siang Pak Saragi. Ya, mohon maaf Pak, ini baru hari ini bisa ngikut. Biasanya kan saya rajin ikut, tapi baru kali ini bisa nih. Oke, silakan Pak. Terkait dengan Oh, oke. Ya, betul. Silakan Pak Saragi. ya, terkait dengan gambar-gambar tadi untuk menyambung apa yang disampaikan Ibu Feni, kan kita kadang mengupload sesuatu gambar, kan ada namanya pengakuan haki ya. Nah, saat kita contoh nih, misalnya saya ambil gambar dari Canva, terus itu yang menjadikan
mungkin gambar dan konten atau nama, ya pemberian nama, itu kan sesuatu yang sudah apa namanya ada hakinya kan. Nah, pada saat kita upload kita punya produk, sedikit kita rubah, itu kan pun jadi masalah nantinya, Pak. Nah, pertanyaannya, kalau kita ngerubah sedikit, apakah itu nantinya tidak? Kemute Pak, kemute Pak. Ya, kalau kita ambil gambar itu, apakah itu tidak jadi masalah nantinya ya? Oke. Ada lagi Pak, saya lagi. Kemute lagi Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Oke. Ya, mungkin saya tambahkan kalau gambar nanti tergantung Pak. Ketika Bapak ngambil gambar itu, apakah memang ada merek orang atau tidak. Nah, kalau sekarang ini yang muncul di layar, gambar ayam geprek itu bawaan dari Canva Pak. Selama itu bawaan dari Canva, itu seharusnya tidak masalah. Iya, Baik betul. yang pro maupun yang gratis, selama Bapak ngambil dari Canva itu tidak bermasalah. Kecuali tadi ketika Bapak mengambil dari Google atau dari luar Canva, lalu diupload ke Canva untuk dirubah, nah itu mungkin ada hak cipta di dalamnya. Balik lagi. Nah, nanti pinter-pinter Bapak Ibu untuk mengambil gambar tersebut. Apakah gambar tersebut memang dari merek atau brand tertentu, nah itu mungkin akan bermasalah, Pak. Tadi. Tapi kalau Bapak Ibu ngambil gambar keripik singkong yang tanpa brand, nah misalkan gambar singkong yang diiris-iris gitu ya, gitu. Ketika seseorang mengupload di Google tanpa mencantumkan mereknya atau mencantumkan nama penciptanya, itu harusnya nggak terlalu bermasalah gitu ya. Kecuali Bapak ngambil di Google gambar singkong lalu ada tulisan merek hak ciptanya atau watermarknya Pak. Nah, misalkan gambar singkong tapi di belakangnya di layarnya itu ada watermark tulisan Ricky. Nah, itu bermasalah nanti tuh Pak. Gitu. Jadi ketika memilih gambar ataupun tulisan yang kita mau upload ke satu fitur gitu ya, nah itu yang bermasalah. Bukan cuma di Canva sebenarnya mau upload di YouTube, di Instagram, di Facebook gitu. Kalau gambar dari orang punya, nanti bermasalah. Selama tidak ada klaim dari pihak ketiganya, biasanya ketika kita upload, kita kasih watermark Pak, kasih brand. Nah itu nggak boleh tuh Pak. Produk. Koreksi kalau salah Pak Sulis. Ya, betul, Pak. Jadi selama gambar itu kita download dari Canva langsung seperti ini, maka itu aman, Pak. Karena ini sudah dapat izin dari Canva, begitu kan. Tapi kalau kita ngambil dari YouTube, diupload di Canva buat desain, maka ya tergantung yang kita ambil di Google tadi itu gambarnya. Apakah ada watermarknya ataukah tidak. Nah, begitu. Jadi kalau kita tidak ngambil dari luar Canva, kita full murni pakai gambar dari Canva, maka selama ini aman-aman saja. Kalau untuk produk kita sendiri, ya saran kita pakai foto sendiri aja. Betul. Itu lebih aman. Betul. Tadi kan saya contohkan karena saya nggak punya gambar keripik singkong, sehingga biar cepat saya buka di Google keripik singkong, ya seperti itu. Oh. Nah, begitu. Jadi kita punya ada skill juga untuk memotret, memfoto pakai kamera terkait dengan produk yang kita yang kita punya kan? Cahaya dan kemarin pernah ada materi itu di Pak Riki ini. Iya nih, kayak perlu kita undang lagi nih fotografer Pak Jo. Oh iya betul, kita undang lagi nanti. Ya, nah pastikan nanti Bapak Ibu stay tune terus nih dengan channelnya Pak Joni di Postpreneur. Nanti kita akan coba undang siapa kemarin namanya ya Pak? Lupa. Fotografer yang Bandung. akan membantu. Yang dari Bandung ya. Supaya Bapak Ibu Teman-teman foto. yang ingin beli apa namanya Access Pro, silakan hubungi ke Mas Ristia ya. Ada di chat, silakan Mas di chat aja nomor-nomornya. Nanti bisa ingin mengupgrade, ya ingin menambah skill ya. Gitu. Karena begitu murah dan juga saya pakai juga kok selama setahun pun nggak habis-habis Pak Riki makanya gitu. Oke.
Pak Sulis ada yang Ada lagi bertanya yang nih, lain, Pak kalau Riki? kalau menambahkan watermark melalui Canva bisa nggak? Bisa, Pak, bisa. Jadi menambah watermark nanti tinggal kita membuat logonya, kemudian di apa namanya opacity-nya diturunkan. Nah, jadi seperti ini misalkan. Share screen lagi berarti ini ya. Share screen Nah, lagi. Bapak Ibu yang mau bikin brosur, flyer, lalu mau dibuatkan kayak semacam dalam tanda kutip hak ciptanya Bapak Ibu, bisa ditambahkan watermark nih. Nah, misal begini ya. Kita tambahkan misalkan watermark apa ya yang sudah diupload aja. Sulistia atau Riki Hermawan misalkan gitulah Pak Sulis. Ya, tulisan aja ya, tulisan biar cepet Ya, ya. tulisan aja. Tulisan aja misalkan eh, Pak Riki begitu kan ya. Nah, nanti tinggal ini kan terlalu jelas ya, tinggal di sini. Nah, ini ada opacity, transparansi, tinggal di. Nah, begini kan sudah di watermark ini. Nah, sudah beres, Nah, tinggal kalau diatur Bapak Ibu maunya. ngambil foto di Google yang ada tulisannya begini, nih jangan coba-coba dihack. Nah, betul. Kalau ini sudah punya Pak Riki ini nanti nggak bisa dipakai Nah, untuk yang gitu. lain. Nah, seperti itu. Begitu. Oke, teman-teman, ini boleh dibikin portofolio coba yang banyak dicontoh ini. slide-nya, nanti diupload di YouTube jadi hak ciptanya Bapak Ibu. Iya. Mas Sulis, kalau kita buat konten Canva sendiri, tapi bagus gitu ya, apakah konten kita itu kan bisa dibeli oleh pihak Canva? Kalau Canva itu nerimanya ini, Canva Creator. Canva Creator itu bisa Oh, berupa Canva foto, Creator berat. bisa berupa elemen, bisa berupa grafik begitu. Tapi ya harus lolos seleksi dulu. Nanti ada seleksinya. Jadi kita Oh, ngirimkan berarti dulu. kita sebagai konten kreator ya, Iya, terdaftar betul. sebagai konten kreator, Iya. kita punya materi, desain-desain, template-template yang bisa kita jual ke Canva ya, supaya Iya. mereka akan akses ke pro dan kita dapat ya mungkin ceperan Royalti. juga ya Iya, betul. di Ya, harga itu. dapat royalti lah. Wah. Royalti ya. Mas John mau ngedesain kayaknya nih. Dapat Iya tambahan nih, income, dapat kayak punya ide double ini cuan. nih. Bener. Itu repot nggak Pak kalau buat daftar buat ke konten ke Canva? Tergantung pihak Canva, Pak. Kan harus anu dulu, kita ngirim dulu, dilihat dulu nanti apakah ACC ataukah tidak. Kalau ACC ya nanti akan langsung di Canva, kalau enggak ya berarti ya membuat lagi. Kalau ribet atau enggak itu kan internal dari Canva ya, kita tidak bisa menentukan. Ya artinya kita harus kemana tuh Pak kalau buat ngedaftarin itu Pak? Kemana? Saya aneh sih. Nanti coba dibuka di Google ya, Pak. Soalnya saya bukan konten kreator Canva. Siap. Saya pernah lihat teman itu ada yang promo itu masih di konten kreator, ayo belajar bareng begitu. Dia sudah sering itu ngupload dan sebagainya banyak itu, dan dia sudah dapat ini juga apa namanya royalti dari elemen yang dia kirimkan begitu. Yang dipakai ya, elemen dia yang dipasang Iya, kemudian betul. dipakai Jadi sama pabrik ya diterima ya. setiap elemen kita dipakai orang, kita dapat royalti. Kalau nggak dipakai ya nggak dapat. Makanya dia promosi, ini loh pro buatan saya dipakai begitu kan. Ya dia dapat royalti. Siap. Oke. Tertarik. Mantap. Oke, Pak Riki, Ada ada pertanyaan lagi? ada satu penanya, kalau membuat video menambahkan musik bisa lewat Canva nggak? Kalau video tadi sudah dijelaskan Pak Sulis tidak bisa panjang-panjang soalnya ini Mbak Dian, gitu ya. Canva ini untuk video pendek baru Iya. bisa dia. Oke. Wah, ini anak gaul juga nih kayaknya nih. Oke, Pak Riki, ada yang lagi bertanya sebelum Pak Riki paparkan tentang peluang usaha agen pos? Pak, info-info yang kayak gini tuh kapan lagi atau dihubungi ke kita? Udah punya nomor atau gimana Pak? Oke. Nomornya Pak Abi? Ada WA-nya Pak John, boleh dijapri Pak John, nanti dimasukkan di WA-nya kita, Pak.
kegiatan webinar kita ini udah ke 103 Bapak Ibu sekalian. Silakan nanti masuk grup ke Telegram atau grup WA. Nanti akan rutin akan menerima informasi tentang webinar gratis ini. Begitu Pak Riki, dengar suara saya Pak Riki? Sudah Pak. Oke. Gitu Pak Abi. Silakan deh kontak saya ke Siap. 0819 334 20.000. Bisa ditulis Pak di ini Pak. Jadi tambahan informasi Bapak Ibu bahwa acara Postpreneur kita ini dilakukan setiap hari Kamis jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ini dengan topik-topik menarik yang lain, gitu ya. Tidak terlepas topik yang akan kita sajikan nanti biasanya berkisar tentang dunia digital marketing. Tujuannya kita ingin meningkatkan literasi bisnis buat teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi, maupun teman-teman mahasiswa untuk bisa menjadi entrepreneur-entrepreneur baru. Berkah, 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 Pak. Berkah. Jadi saya bergabung di grup WA, nanti informasi trainer 100, 105 dan seterusnya, Pak John ini rutin memberikan informasinya di grup WA. Siap, siap. Nah, untuk materi, sebenarnya tidak ada materi nih Bapak Ibu, karena Pak Sulis lebih ke praktek. Jadi kalau mau memutar ulang videonya, ini ada rekamannya nanti di YouTube-nya Postpreneur dan di YouTube-nya IAK. Postpreneur dan di YouTube IAK Logistik. Oke, Pak John, Pak Sulis, saya izin share screen mengenai peluang usaha buat teman-teman. Jadi tujuan kami mengadakan Postpreneur bersama dengan PT Pos ini untuk meningkatkan literasi bisnis dari UMKM, BUMDes, dan koperasi. Karena kami percaya nih, teman-teman semua di sini pasti punya produk unggulan yang bisa dijual secara online, baik melalui e-commerce maupun media sosial. Nah, di kesempatan yang baik ini, saya Ricky dari Interindo Arta Kreasi, jadi kami adalah strategic partner dari PT Pos Indonesia. Saat ini PT Pos membuka peluang kerjasama kemitraan, baik untuk individu maupun badan usaha, untuk bergabung menjadi mitranya PT Pos, atau yang disebut B2B Agen Pos. Sedikit gambaran mengenai Interindo Arta Kreasi, bahwa kami adalah grup dari Indobest Arta Kreasi, yang mana pada awalnya kami berfokus pada layanan pembayaran tagihan rutin bulanan, maupun untuk layanan top up atau isi ulang. Alamat kantor kami di Alam Sutra, di Tangerang. Untuk layanan PPOB, pembayaran tagihan, dan top up isi ulang, kami sudah memiliki 400.000 pengguna di seluruh Indonesia, dengan jumlah transaksi per bulan itu rata-rata di 6 juta transaksi. Teknologi yang kami gunakan, sistem keamanan dan backup-nya ini setara dengan financial technology. Untuk produk pembayaran, top up, isi ulang, kami memiliki lebih dari 1.000 produk digital. Dan saat ini kami juga termasuk salah satu online agregator operator seluler di Indonesia. Kenapa kita rutin mengadakan Postpreneur? Karena kami melihat jumlah penduduk Indonesia ini yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk kita ini yang hampir 300 juta jiwa. Ini saat ini Indonesia dilirik oleh investor-investor dari luar. Kenapa? Karena jumlah penduduk kita yang besar. Bayangkan kalau 70% dari jumlah penduduk kita yang sudah bisa akses internet, berarti kita akan mendapatkan lebih dari 190 juta potensial pelanggan. Hal inilah yang terlihat seksi di investor-investor dari luar nih Bapak Ibu. Maka dari itu, daripada kita digempur produk-produk dari luar, kami dengan PT Pos ini senantiasa mengadakan webinar Postpreneur supaya
produk-produk kita ini bisa menjadi raja di negara kita sendiri. Cakep, Jangan cakep, kita cakep. dibanjiri oleh produk-produk dari luar gitu ya. Betul, betul bang. Betul bang. Kayak kita men-challenge, meng-coaching teman-teman UMKM BUMDes untuk bisa go digital juga. Kalau By the kita way ini lihat nggak ada yang di offline ya pak? Offline ya pak? Kenapa? Nggak ada yang offline ya? Offline ya? Indonesia luas Pak. Kalau kita ngadain offline di seluruh wilayah, lumayan Pak budgetnya ntar. Makanya kita, makanya kita gunakan teknologi yang ada Pak. Siap, siap, Dengan siap. Zoom webinar ini kan kita menjangkau, tadi ada teman-teman banyak tuh yang dari Aceh, Aceh, gitu ya. betul, betul, betul. Ada yang dari Indonesia Timur, gitu ya. Siap, siap, siap. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu, sejak pandemi selama hampir 3 tahun, ini terjadi pergeseran pola belanja masyarakat. Kalau kita Siap. lihat sekarang ini banyak generasi-generasi mager, malas gerak, gitu ya. Betul, betul. Belanja mie instan, beli gula, beli kopi, itu tinggal klik. Bahkan Saya yang sekarang ini banyak yang jualan live, itu bukan cuma jualan baju atau barang-barang besar gitu ya. Bahkan ada yang jualan kopi saset, ada yang jualan minyak betul. literan gitu ya, gula yang timbangan, sampo eceran saset, itu secara online. Merek-merek seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak ini bukan brand-brand yang asing lagi di telinga kita. Orang belanja tinggal klik, masukin keranjang, check out, besok lusa barang sudah sampai di rumah. Nah, sekarang waktunya teman-teman UMKM BUMDes kita ini juga harus masuk ke e-commerce, ke media sosial. Nilai transaksi e-commerce dari tahun ke tahun ini tumbuh dengan sangat luar biasa. Ketika kita bicara mengenai transaksi secara online, ini perlu ada satu pihak yang melakukan proses pengiriman atau jasa kurir. PT Pos ini satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara, Bapak Ibu. Dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. PT Pos memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang. Dengan puluhan ribu agen pos yang sudah bergabung menjadi mitranya PT Pos. PT Pos ini setidak-tidaknya memiliki satu kantor pos cabang di setiap kecamatan. Nah, nanti Bapak Ibu ketika bergabung menjadi mitranya PT Pos atau agen pos, ini adalah layanan-layanan yang bisa dilakukan. Yang pertama, Bapak Ibu melayani pembayaran tagihan rutin bulanan masyarakat sekitar. Yang mau bayar tagihan listrik abodemen, yang mau bayar PDAM, BPJS, ini bisa datang ke tempat Bapak Ibu sebagai agen pos. Yang kedua, melayani top up atau isi ulang. Masyarakat sekitar yang mau beli pulsa, mau beli paket data, beli token listrik, top up GoPay, top up Grab, top up OVO, gitu ya. Top up e-money, ini bisa ke tempatnya Bapak Ibu. Yang ketiga, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Nah, ketika Bapak Ibu sudah bergabung menjadi agen pos, produk-produk jualannya Bapak Ibu yang laku dijual secara online, ini bisa langsung dikirim Bapak Ibu sebagai agen pos. Yang keempat, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Ini karena PT Pos sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia atau UPU, United Postal Union. Ini dengan anggota lebih dari 200 negara. Karena setiap negara ini memiliki PT Posnya sendiri-sendiri. Ada PT Pos Malaysia, PT Pos Singapura, PT Pos Arab Saudi, dan lain sebagainya. Jadi jualannya Bapak Ibu juga tidak terbatas hanya di wilayah Indonesia. Bisa jadi nanti yang beli keripik singkongnya Bapak Ibu nih pembelinya dari Arab, ada dari Hong Kong. Keren. Nah, udah jualannya dapat cuan, dikirim lewat agennya Bapak Ibu, dapat fee lagi, double cuan tuh. Yang kelima, Bapak Ibu juga melayani penjualan benda-benda pos, ada perangko, materai, dan lain sebagainya. PT Pos juga memiliki layanan COD, cash on delivery. Nah, ini bisa dimaksimalkan buat Bapak Ibu yang berjualan melalui media sosial.
baik di Facebook, di Instagram, atau di TikTok, gitu ya. Jadi nanti pembeli atau penerima barang tinggal memberikan uang tunai kepada kurir. Nah, PT Pos juga sudah bekerja sama dengan Bukalapak dan Shopee untuk kiriman cashless. Kenapa bergabungnya harus lewat IAK? Yang pertama, di IAK kita satu saldo untuk semua layanan. Mau bayar-bayar, mau top up, mau kirim-kirim, satu aplikasi, satu saldo. Lalu aplikasi IAK bisa dibuka atau dijalankan melalui Android dan web. Aplikasi IAK memberikan fee harian. Jadi hari ini transaksi, baik bayar-bayar, top up, atau kirim-kirim, besok Bapak Ibu sudah terima fee-nya langsung. Langsung menambah ke saldo deposit. Di IAK, untuk imbal jasa layanan kurir atau fee kurir, ini kita tidak potong PPh. Jadi PPh-nya kita serahkan ke masing-masing agen, pelaporannya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Nah, untuk pembatalan transaksi kiriman kurir, saldonya kembali real time. Saat itu juga, selama barang masih di tempatnya agen dan belum serah terima ke kantor pos. Nah, sebagai pemilik agen pos, nanti Bapak Ibu bisa melakukan monitoring pergerakan saldonya. Dipakai untuk transaksi apa saja, nanti bisa dimonitor. Nah, ini yang menarik nih. Berapa sih besaran fee yang nanti Bapak Ibu terima? Jualan keripik singkong udah dapat cuan, dikirim lewat agennya Bapak Ibu, dapat tambahan fee, double cuan. Nah, kalau kita lihat di tabel, itu adalah seluruh layanan PT Pos Indonesia, baik domestik maupun luar negeri. Yang paling banyak digunakan untuk berkirim domestik, itu 3 teratas. Ada same day, ada reguler, ada next day. Barulah proses pemasangan bagian-bagian pelengkap. Kalau omsetnya Bapak Ibu 20, di bawah 25 juta sebulan, maka setidak-tidaknya Bapak Ibu mendapatkan persentase itu 17,5%. Kalau omsetnya sudah di atas 25 juta sebulan untuk kurir, nah, Bapak Ibu mendapat tambahan persentase itu menjadi 20%. Nah, coba kita simulasikan. Misalkan dalam sehari ada 40-an paket rata-rata dengan ongkir 25.000. Maka omsetnya kurirnya Bapak Ibu sebulan itu 25 juta. Berhak mendapatkan imbal jasa 17,5%. Maka dapat tambahan income nih, dapat fee lagi 4.375. Tadi jualannya udah dapat untung, dapat fee lagi 4.375.000. Nah, kalau omset kurirnya sudah 100 juta sebulan, persentasenya naik menjadi 20%. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan fee sebesar 20 juta. Kalau semakin besar, semakin besar lagi nanti. Jualannya semakin laku, cuannya makin gede. Ini sedikit gambaran teman-teman yang sudah bergabung. Kalau kita lihat, tulisannya sudah bukan berupa agen pos. Jadi Bapak Ibu sudah berhak menyandang nama kantor pos. Sudah selayaknya kantor pos cabang. Bahkan nanti petugas jaga atau adminnya, ini sudah diperbolehkan memakai seragam posnya nih, Bu. Syarat pengajuannya yang pertama sudah barang tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif. Karena nanti Bapak Ibu membawa nama besar PT Pos Indonesia. Yang kedua ada ketentuan jarak antar agen maupun antar kantor pos cabang. Yang ketiga nanti ada formulir yang harus diisi dan dilengkapi. Yang keempat memiliki perlengkapan seperti komputer, printer, internet, timbangan, dan lain sebagainya. Dokumen yang dibutuhkan, KTP, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang terbaru, mensyaratkan setiap pengusaha harus memiliki NIB,
nomor induk berusaha dengan KBLI atau klasifikasi bidang usaha 53202. Nah, 53202 ini aktivitas agen kurir. Jadi izinnya harus izin agen kurir. Nah, kalau Bapak Ibu mau buka layanan sejenis sebagai agen jasa kurir yang swasta, ini beberapa agen kurir yang swasta, misalkan kalau di Jakarta, ini ada biaya franchise dari puluhan juta, bahkan sampai ada yang ratusan juta hanya untuk biaya franchise. Di luar perlengkapan, peralatan, tempat, dan lain sebagainya hanya biaya franchise. Nah, saat ini kami dari IAK dengan PT POS ini berkomitmen buat mengembangkan teman-teman BUMDes, UMKM, dan koperasi bahwa untuk biaya pendaftaran atau biaya franchise-nya ini gratis. Ya, tanpa biaya pendaftaran atau franchise. Nah, karena gratis jadinya perlengkapan, peralatan, karyawan, renovasi tempat, ngecat, dan lain sebagainya semua dikerjakan oleh calon agen. Nah, ini webinar Postpreneur yang sudah kita lakukan. Nah, kita lihat tuh, kita pernah menampilkan fotografer. Bagaimana mengambil foto yang bagus, berkualitas. Dan juga kita pernah mengundang pembicara mengenai sertifikasi halal dan ekspor, Facebook Ads, dan lain sebagainya. Flow pendaftarannya nanti setelah kami menerima kelengkapan dokumen, nanti kami akan berkoordinasi dengan kantor pos wilayah, supaya kantor pos wilayah ini bisa survei ke tempat Bapak Ibu. Nanti setelah mendapat persetujuan dari kantor pos wilayah, baru pengajuan kami lanjutkan ke kantor pos pusat. Karena sekarang pengajuan izin atau penerbitan izin operasional ini sudah dilakukan secara terpusat. Nah, setelah mendapatkan izin operasional, nanti kita jadwalkan untuk training. Setelah training, nanti agen siap untuk bisa melakukan transaksi. Nah, terakhir ada meme, ada 2 orang mau berkirim, satu lewat pos, satu lewat jasa kurir yang swasta. Yang mau kirim lewat swasta, nanya ke temennya yang mau kirim lewat pos, kok ke kantor pos bro? Kenapa muncul meme seperti ini? Karena ternyata nih Bapak Ibu, bahwa hampir semua jasa kurir swasta, cover areanya terbatas. Tidak ada jasa kurir di Indonesia yang cover areanya bisa seluas PT POS. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi ketika ada daerah yang tidak bisa di-cover oleh teman-teman jasa kurir swasta, ini mereka ngirim lagi lewat pos. Jadi ngapain ngirim pakai yang lain? Kalau kurir yang lain aja ngirimnya lewat pos. Nah, ini nomor WA saya kalau Bapak Ibu mau catat, mau yang tanya-tanya soal keagenan kantor pos, 0816 191 4786. Saya ulangi 0816 191 4786. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingin bertanya, baik ke Pak Sulis ataupun ke agenan kantor, silakan. Sepertinya nggak ada Pak Riki. Oke, saya coba baca ini pertanyaan dari Pak Yosef Saiful. Pak Riki, kalau kita jadi agen pos menerima kiriman dari luar juga dan dapat komisi. Oh, untuk saat ini belum Pak Saiful. Karena untuk pengiriman yang ke penerima itu masih dihandle oleh kurirnya PT POS langsung karena terkait keamanan dan keabsahan serah terima nantinya. Dari Sri Martini, modal awal kalau mau jadi agen pos bagaimana Pak? Nah, tergantung nih Bu Sri udah punya apa gitu kan. Tempatnya sudah ada,
perlu direnovasi atau tidak gitu ya. Lalu kursi, bangku, komputer, printer dan lain sebagainya sudah ada atau belum gitu ya. Misalkan kalau tempat sudah ada berarti kan hanya butuh perlengkapan seperti komputer, printer, timbangan, mungkin itu sekitaran 10 sampai 15 juta lah. Nanti itu ibu yang beli sendiri, pengadaan sendiri kok. Dan komputernya juga nggak perlu yang canggih-canggih, asal bisa connect internet itu sudah bisa. Aplikasi kita tidak butuh spek yang tinggi-tinggi soalnya. Kalau di laptopnya sudah bisa buka Facebook, berarti itu sudah bisa ditransaksikan. Oke, dari Pak Yanuar. Ini yang menarik untuk COD karena masih banyak transaksi yang harus melalui transfer terlebih dahulu. Boleh dijelaskan bagaimana cara pengorderannya? Terima kasih. Ya, PT Pos sudah ada layanan COD seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Nanti pengirim harus membuat rekening pos dulu. Tujuannya supaya nanti uang COD itu ditransfer oleh PT Pos ke rekening tersebut. Gitu. Nanti Bapak Ibu bisa membuka Postpay dan Pos Aja. Postpay itu untuk menerima uang COD-nya, lalu Pos Aja itu untuk melakukan pemesanan. Gitu. Oke. Mungkin itu Pak Sulis nanti saya kontak, kayaknya saya berminat nih Pak John untuk Canva Pro nih. Silakan. Keren, Silakan keren. Pak Riki. Lumayan kita 50.000 setahun loh Bapak Ibu. Murah banget itu. Iya. Murah Sebulan banget nggak nyampe dengan 4.000. fiturnya, skala fitur yang ada di Canva. Karena kalau kita sudah desain, tiba-tiba pada saat kita ngambil desain itu, rupanya nggak bisa gitu. Harus ada tulisan Pro. Kan sakitnya tuh di sini gitu loh Pak Riki. Oke, Jadi, dari Mbak Ria nanti ketika sudah jadi agen pos nanti kita akan jadwalkan untuk training Mbak Ria. oke. Rekan-rekan yang ingin berminat untuk akses Canva Pro, silakan hubungi Mas Sulistia. Itu dari sudah ada chat di room chat. Yang ingin membuka layanan agen pos, silakan hubungi Pak Riki. Cukup simpel. Sekarang nggak perlu offline ya Pak. Hubungi melalui WA, connect melalui telepon, ikut webinar. Karena webinar ini untuk memastikan bahwa kita bukan hoax ya. Memang ada orangnya gitu dan kita menjadi bukti fisik ya. Kadang-kadang kita bertransaksi kepada orang yang tidak kita lihat itu juga sangat ini ya, perlu hati-hati lah ya. Dengan tujuan webinar ini jadinya kita harus bisa menggunakan semua fasilitas teknologi yang ada, gitu Bapak Ibu. Keren yang pastinya Pak, keren. Terima kasih Pak. Pantengin terus Pak Postpreneur kita Pak. Nanti narasumber-narasumber yang lebih keren juga hadir. Ya, sini saya baru pernah nih Pak. Nyesel banget sih. Oke. Ya, itu udah 103 Pak. Baru Nyesel hadir di webinar ini karena apa? Nyeselnya baru tahu sekarang. Oke. Masuk ke grup ya Pak ya? Masuk ke grup Telegram atau ke WA? Pak John mungkin boleh ditutup Postpreneur kita hari ini sama sedikit insight Pak untuk topik 104 minggu depan mungkin Pak John. Silakan. Oke, terima kasih Pak Riki. Pertama ingin saya sampaikan bahwa webinar ini Postpreneur namanya itu sudah ke 103. Tema-tema itu tentang digital marketing, ekspor, bahkan desain dan konten termasuk salah satu tema ini tentang desain Canva. Dan ini kita menghadirkan para narasumber yang kompeten di bidangnya. Bila ingin menambah pemahaman yang lebih gitu ya, silakan hubungi narasumber yang bertalian. Silakan hubungi bertalian. Mungkin dari narasumber juga punya kelas-kelas yang lebih expert, yang lebih advance untuk mempelajari topik-topik yang dihadirkan di Postpreneur ini. Kemudian untuk kegiatan webinar di hari minggu depan, sepertinya Kamis ada tanggal merah ya Pak Riki ya. Dan kita akan majukan ke hari Rabu. Temanya adalah tentang berjualan di marketplace. Jum bisnis. Berjualan di marketplace nih. Jum buka usaha. Rabu minggu depan. Ya, Kamis libur ya, Isra Mi'raj ya, Isra Mi'raj.
Kemudian untuk minggu depannya lagi kayak libur Pak Riki karena hari setelah pencoblosan ya. Jadi kita Oh ya. libur tanggal 15 kita libur karena 14 juga kita mungkin ke daerah masing-masing untuk mengikuti pesta demokrasi ya di Indonesia sehingga mungkin hari Kamis kita ada banyak yang cuti nih Pak Riki. Jadi kita Ini akan udah yang libur keberapa? di Tanggal hari merah. Ini jadi udah yang keberapa nih, Pak? hari terjepit jadinya. Ini Pak, ini Jadi udah yang keberapa nih, Pak? 3. kenapa? Webinar ini udah yang keberapa? 103 Pak. Ya salam. Jadi rekamannya nanti bisa diputar ulang di YouTube-nya Iya di Postpreneur YouTube Pak, sama YouTube Postpreneur di dan YouTube-nya YouTube-nya IAK IAK Logistik. itu ada Pak, ada rekaman kita dan Ya. ini kita hadirkan untuk gratis ya, kita bangunkan buat teman-teman para pelaku usaha atau calon pelaku usaha bagaimana mendapatkan informasi-informasi yang update kekinian tentang bisnis ya, tentang peluang bisnis dan kita webinar ini kita lakukan setiap pekan gitu. Hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun kita lakukan dan kita akan konsisten untuk kita lakukan untuk ke depan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ke Pak Mas Tulis. Kalau Mas Tulis sudah ada topik-topik lagi yang lain, bisa Mas untuk mengisi di webinar selanjutnya ya. Dan juga saya pun ingin coba belajar juga untuk belajar ngaji ya, tahsin ya ke Mas Tulis. Nanti kita japri-japri aja Mas, apa lewat Siap. apa ya supaya menambah pemahaman. Dan rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak yang sudah hadir di webinar kali ini di 103 dan mohon maaf segala ada kekurangannya, mungkin karena ada jaringan yang tidak pas, mungkin suaranya terputus dan sebagainya. Dan materi memang tidak kita hadirkan karena materinya kita langsung praktik ya. Dan tentunya bisa silakan mengulang-ulang lagi dari YouTube Postpreneur dan YouTube-nya IAK Logistik. Terima kasih sekali lagi buat semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Sulis. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih semua Bapak Ibu. Kita jumpa Makasih, lagi Pak di Sulis. Postpreneur 104. Selamat siang.